Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik, kelas 11 MIPA 1. Berikut adalah tutorial untuk pengerjaan lembar kerja peserta didik dengan materi gelombang berjalan. Perhatikan langkah-langkah dalam proses pengerjaannya berikut ini. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian buka lembar kerja peserta didik yang sudah saya kirimkan melalui Google Classroom. Di situ ada aplikasi PET, tinggal kalian klik saja untuk aplikasi PET seperti ini, lalu dia akan muncul ke dalam link yang sudah terbentuk seperti ini. Nah, dari link yang sudah muncul, kalian diminta untuk mengerjakan lembar kerja dengan 3 data yang harus kalian dapatkan. Yang pertama adalah data pertama pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang, cepat rambat, dan frekuensi tetap. Berarti di sini nilai frekuensinya tetap. Misalkan kita tulis nilai frekuensinya untuk mengetahui seberapa besar nilai frekuensinya. Kita lihat dulu aplikasinya di dalam PET. Di sini kalian pilih, di sini ada pilihan manual, osilasi, dan juga pulsa. Jadi yang pertama yang kalian pilih adalah bagian osilasinya. Lalu di sini ada pilihan lain, yaitu ada ujung terikat, ujung bebas, dan tak berujung. Kita pilih yang tak berujung. Oke, setelah seperti ini kita stop. Kita stop seperti ini. Nah, setelah seperti ini, data yang pertama yang perlu kita dapatkan adalah nilai frekuensinya harus tetap. Di sini ada rentang amplitudo, frekuensi, redaman, dan tegangan. Frekuensinya diminta tetap. Misalkan kita atur frekuensinya sebesar 1 Hz. Berarti kita tulis di sini semuanya 1, 1, 1, 1, 1. Dengan frekuensi yang tetap. Selanjutnya, nilai amplitudo. Amplitudonya kita atur. Misalkan kita mulai dari amplitudo yang terkecil, misalkan 20 cm. Kita tulis amplitudonya 20 dalam satuan cm. Lalu bagaimana cara mencari panjang gelombangnya? Di sini setelah diatur osilasi dan juga tak berujung, kita buat redamannya ke 0, lalu tegangannya kita buat kecil saja. Setelah itu kita gunakan penggaris. Nah, seperti ini. Lalu kita mulai gerakan. Oke, setelah terbentuk seperti ini, dia bergerak secara. Nah, dari data yang seperti ini, karena kita dimintanya panjang gelombang atau lambdanya, yang mana panjang gelombang itu merupakan hasil dari panjang tali dalam waktu 1 gelombang. Maka untuk menentukannya, ini kita stop. Nah, di sini kan bola hijau, bola hijau, bola hijau, kita buat bola hijaunya sejajar dengan garis titik-titiknya. Misalkan karena di sini sudah sejajar, berarti tidak perlu kita atur lagi, lalu kita turunkan. Di sini kita turunkan penggarisnya, kita atur sampai dia berada di sini. Oke, setelah di sini, kalau kita lihat di datanya, maka kita bisa mendapatkan nilai panjang dari satu gelombangnya. Jadi yang namanya satu gelombang itu adalah 1 lembah dan 1 bukit. Oke, yang namanya 1 gelombang itu 1 lembah, 1 bukit. Maka untuk mencari panjang gelombang atau untuk mencari lambdanya, itu kan kita bisa dapatkan L per N. Berarti L-nya berapa? Kita lihat dari sini ke sini. Berarti sekitar 1,2 cm dengan jumlah gelombang 1. Maka nilainya 1,2 cm. Berarti di sini kita masukkan nilainya sebesar 1,2 cm. Lalu bagaimana cara menentukan cepat rambatnya? Sekarang kita ingin menentukan cepat rambatnya atau V-nya. Cepat rambat
bisa dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali dengan F. Lambda yang sudah kita dapatkan tadi sebesar 1,2 dan F-nya adalah 1. Maka nilainya 1,2 cm per second. Berarti kita masukkan kembali datanya sebesar 1,2 cm per second. Ini data yang pertama. Lalu data yang kedua, amplitudonya kamu ubah. Misalkan amplitudonya kamu jadikan 40. Misalkan 2 kalinya. 40 cm dengan frekuensi yang tetap. Kita cek panjang gelombangnya lagi. Di sini kita langsung play saja. Oke, akan terbentuk seperti ini. Kita play, lalu kita stop kembali. Oke, nah di sini kan hijaunya ada di bawah. Kita atur. Caranya apa? Kita klik yang bagian lingkaran kecil di sini. Kita buat supaya yang hijaunya berada di titik garis putus-putus. Oke, di sini. Nah, sekarang kita lihat. Setelah kita lihat datanya, kita hitung lagi berapa nilai panjang talinya untuk satu gelombang. Kalau kita hitung, ternyata di sini kita dapatkan, oh ternyata sama, 1,2 juga. Dibagi dengan 1, ternyata nilainya sama, 1,2. Berarti kita pindahkan lagi di sini, oh ternyata sama, 1,2 cm. Lalu cepat rambatnya, kita hitung lagi. Maka secara otomatis cepat rambatnya lambda kali F 1,2 dikali 1. Ternyata 1,2 juga cm per second. Berarti kita dapatkan 1,2 cm per second. Nah, silakan nanti kalian lanjutkan lagi dengan data-data yang lain. Misalkan 50, 60, 70, 80 di sini maksimal nilai amplitudenya kalau kita lihat bisa sampai 1,25 cm. Silakan kalian dapatkan data yang lain. Setelah itu dapat 5 data, kalian simpulkan. Kira-kira apa nih yang menarik yang bisa kalian lihat dari pengaruh amplitudo, dari pengaruh frekuensi yang tetap terhadap amplitudo dan panjang gelombang serta cepat rambat. Kalian simpulkan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Apa yang mesti kita lakukan? Yang kedua, yang kedua yang perlu kalian dapatkan datanya adalah frekuensi terhadap panjang gelombang, cepat rambat, dan amplitudo tetap. Berarti sekarang diminta nilai amplitudonya tetap. Misalkan amplitudonya kita putuskan tetapnya dengan ketetapan, sini kita atur dulu amplitudonya dengan ketetapan misalkan 50. Ini nanti terserah kalian, mau berapa saja silakan. Misalkan dengan amplitudo yang tetap yaitu 50 cm, berarti di bawahnya juga sama, 50 cm, 50 cm, 50 cm. Nah, sekarang kita atur nilai frekuensinya. Misalkan kita mulai dari frekuensi yang terkecil, misalkan di sini saya atur 30 Hz. Masukkan datanya. 30 Hz untuk frekuensinya. Sekarang kita lihat panjang gelombangnya. Kita play lagi. Oke, seperti ini. Bentuknya kita buat titik hijaunya berada di garis putus-putus. Oke, di sini belum. Kita majukan lagi. Klik. Oke. Oke, di data seperti ini, kalau kita lihat dengan frekuensi 30 Hz dan amplitudo 50 cm, kalau kita lihat, oke, bentuknya seperti ini. Oke, kita play lagi. Nah, kalian bisa melihat dengan 30, dengan redaman yang sama, lalu tegangan yang sama seperti tadi, tidak kita ubah, kita hanya mengubah nilai frekuensinya 30 Hz dengan amplitudo yang tetap. Oke, nah seperti ini. Oke, kita buat tadi. Oke, 1
Kita lihat berapa nilai panjang gelombangnya. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti ada di bagian sini untuk panjang gelombangnya. Dengan hitungan 1 lembah dan 1 bukit. Berarti ada di sini nilainya 4. Berarti L-nya 4. Berarti ini kita hapus. Ini di sini dapatkan 4/1. Berarti nilainya 4. Berarti di sini dituliskan 4 cm. Lalu cepat rambatnya berarti lambda dikali dengan F. Berarti 4 dikali dengan frekuensinya 30. Berarti sekitar 120 cm per second. Kita masukkan datanya 120 cm per second. Ini data yang pertama. Lalu data yang kedua. Misalkan frekuensinya sekarang kita ganti. Frekuensinya kita atur menjadi 50 misalkan. 50 Hz. Maka pengaruh panjang gelombangnya akan seperti apa? Kita play. Oke, seperti ini bentuknya. Oke, kita atur seperti ini. Ternyata kita buat dia berada di tengah. Seperti ini kita lihat. Ternyata kalau kita lihat di sini nilai panjang talinya berbeda dari yang sebelumnya. Kalau kita lihat panjang talinya ada di sini. Ini sekitar 2,4. 2,4/1. Berarti nilainya 2,4. Lalu ntar untuk cepat rambatnya berarti 2,4 dikali dengan 50. Berarti 2,4 dikali 50 ini sekitar 120 cm per second. Kita masukkan kembali datanya. Di sini tadi 2,4 cm, lalu cepat rambatnya 120 cm per second. Nanti silakan kalian teruskan lagi dengan data-data yang ada. Lalu kalian kembali lihat apa yang menarik dari tabel yang sudah kalian dapatkan terhadap panjang gelombangnya, terhadap cepat rambatnya. Apakah frekuensi mempengaruhi panjang gelombang dan cepat rambat, atau frekuensi mempengaruhi amplitudo? Di sini kita buat amplitudo tetap. Berarti kalian tinggal melihat frekuensi pengaruhnya terhadap panjang gelombang dan cepat rambat itu seperti apa. Kalian bisa simpulkan. Lalu yang ketiga. Yang ketiga di sini dimintanya tensionnya. Tension itu berarti tegangannya. Tegangannya ada yang kecil, low, ada yang medium, sedang, ada yang high atau besar. Di sini dimintanya seperti itu. Dengan data yang kita kehendaki terserah. Misalkan saya pengen frekuensinya, misalkan amplitudonya saya inginkan 75. Lalu frekuensinya saya buat misalkan 50 dengan tegangan yang kecil. Seperti ini, berarti saya masukkan dulu datanya dengan frekuensi 0,5. Oke, sini 0,50 Hz. Oh, berarti tadi saya di sini salah, harusnya 0,3 ya. 0,30. Sorry, di sini 0,50. Berarti di sini hitungannya 4 cm, berarti di sini 4 dikali dengan 0,3, berarti sekitar 1,20. 1,20, 1,20. Berarti di sini 0,50, berarti kita play seperti ini. Maka kita bisa melihat efek yang terjadi terhadap panjang gelombang dan juga cepat rambatnya. Kita stop. Oke, stop. Nah, oke, pas. Tinggal kita lihat di sini. Oh, ternyata ketika kita menggunakan frekuensi 0,50 dengan tegangan tali yang rendah atau yang kecil, ternyata panjang gelombangnya adalah nilainya, kalau kita hitung L/N berarti di sini 2,4 dibagi 1, maka nilainya 2,4.
Lalu cepat rambatnya berarti 2,4 dikali 0,50. Nilainya sekitar 1,2. Kita masukkan datanya. Jadi di sini datanya 2,4 cm. Lalu di sini 1,20 cm per second. Lalu kita buat yang medium. Kita buat medium seperti ini. Dengan data yang sama 0,50. Lalu kita play. Oke, seperti ini bentuknya. Oke, stop. Nah, stop. Oh, di sini kelewat. Kita mainkan ininya. Oke, kita mainkan seperti ini. Nah, seperti ini yang terjadi. Berarti kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini bagaimana cara menghitungnya untuk panjang gelombang dan cepat rambatnya, sama halnya dengan yang tadi dengan rumus L per N. Berarti kita bisa menghitungnya di sini setengahnya aja ada di kisaran L-nya kalau saya tarik ke atas. Kayak di sini 3 berarti anggaplah ini 3,7. Berarti L-nya 3,7 dengan N-nya karena di sini saya cuma mengambil setengah gelombang berarti saya menuliskan setengah. Berarti 3,7 dibagi setengah ini sekitar 7,4 cm. Lalu lambdanya berarti 7,4 dikali frekuensinya tadi 0,50. Berarti ini kalau kita hitung 7,4 kali 0,50 ini kisarannya 5 kali 4. Oke, 7,4 kali 0,5 20, 02, 5 kali 7, 35, 36, 37. Ya, sekitar 3,7 cm per second. Nanti kita masukkan datanya di sini. Tadi 7,4 cm. Dan di sini menjadi 3,7 cm per second. Nanti silakan kalian lanjutkan yang tegangannya besar, didapatkan data seperti apa, lalu kalian bisa simpulkan dari apa yang sudah kalian lakukan. Lalu kalian tulis kesimpulannya. Untuk yang simulasi pertama seperti ini, kesimpulannya apa, simulasi kedua, simulasi ketiga, silakan tinggal kalian tuliskan. Dan nanti datanya kalian simpan, lalu kalian presentasikan dari apa yang sudah kalian lakukan. Itu saja percobaannya, sederhana, semoga mudah dipahami dalam praktik pembelajarannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.